Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Sir. Baik, Sir. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu lagi di pagi ini pada subtopik yang baru mengenai hubungan KSP dengan PH dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak. Indikator pembelajarannya cuma satu ya, karena subtopik pembahasannya juga demikian. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat menjelaskan hubungan antara KSP dengan PH. Sebenarnya harga PH itu sering digunakan untuk menghitung KSP ya, suatu bahasa yang suka larut. Nah, jadi nanti dia dihubungkan dengan bahasanya, fokusnya dihubungkan ke konsentrasi OH-. Jadi kalaupun nanti diketahui pH, maka harus kita ubah dulu menjadi POH, kemudian ke konsentrasi OH-. Ya. Begitupun sebaliknya, harga KSP suatu bahasa dapat digunakan untuk menentukan pH larutannya. Jadi orientasi kita adalah ke konsentrasi OH-nya ya. Kita mulai dari contoh soal, pembacaan soal seperti berikut ini. Jika diketahui pH dari suatu basa, basa ini larutan jenuh ya, MgOH 2 kali. Dia meminta kita untuk menghitung KSP-nya berapa. Jadi penyelesaian untuk soal seperti ini, seperti yang saya bilang di awal, kita harus ubah dulu pH-nya menjadi POH ya. Kalau diubah menjadi POH berapa ini, Nak? pH-nya 9, POH-nya berapa ya? 5. Ya, 14 dikurang 9, yaitu 5. Oke, kalau sudah dikasih tahu POH, berapa konsentrasi OH-nya, Nak? 10 pangkat min 5, Sir. Ya, jadinya 10 pangkat minus 5. Begini ya. Oke, kita tidak lupa pula menguraikan reaksi senyawanya menjadi kation dan anion ya. Kationnya itu adalah Mg berapa plus, Nak? Mg berapa plus nih? 2, Sir. Iya, 2 plus ya. Kan dari sini ketahuan ya. Ditambah OH berapa min, Nak? 2 min, Sir. Nah, min 1 ke OH ya. OH min 1 atau OH min. Jadi untuk penyetaraan, karena di sini indeksnya ada 2, maka koefisien OH min itu adalah 2. Udah? Dia mempertanyakan KSP, maka satu-satunya data yang kita ketahui dari pH adalah dengan mengkonversinya ke konsentrasi OH min, kemudian konsentrasi OH min ini langsung kita substitusikan ya. Langsung substitusikan dalam persamaan. Jadi konsentrasi OH-nya ini 10 pangkat minus 5. Langsung saja ke sini ya, substitusikan. Sisanya adalah kita menghitung konsentrasi si Mg2+ dengan cara perbandingan koefisien ya. Jadi koefisien ditanya per koefisien yang dikasih tahu dibagikan konsentrasi yang dikasih tahu. Berapa jadinya, Nak? 5 kali 10 pangkat min 4, Sir. Min 4. Hati-hati. Setengah dikali 10 pangkat minus 5. Hah? 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6. Ah, ya. 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau salah di ini, Nak ya, di kasih tahu, ya kita perbaiki. Oke. Nah, selanjutnya
tinggal kita kembalikan ke definisi awal ya. KSP adalah fokusnya di senyawa MgOH 2 kali. KSP MgOH 2 kali merupakan hasil kali konsentrasi kation dan anionnya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ya. OH min pangkat 2, Sir. ya 2. Oke, kita mau menghitung KSP-nya. Mg2 plus tadi 5 dikali 10 pangkat minus 6. OH min tadi 10 pangkat minus 5, tapi dia harus dikuadratkan lagi. Jadi berapa nih? 5 dikali 10 pangkat minus 4. 16. ya 16. Ya. Kalau kita lihat satuannya di sini KSP-nya karena ini M kuadrat berarti M pangkat 3. M pangkat 3. Oke. Paham ya? Mudah ya? Cuma menghubungkan pH dikonversi menjadi POH, kemudian dikonversi lagi ke OH- konsentrasinya, langsung substitusikan ke persamaan, kemudian hitung konsentrasi satunya lagi, masukkan ke dalam perumusan KSP sesuai dengan definisi awal. Dapatlah 5 kali 10 pangkat minus 16. Silahkan di screenshot. Sudah? Paling nanti agak ribetnya kalau dia digabung dengan pengaruh ion senama ya. Jadi agak berkali-kali kita buat sama reaksinya kalau digabungkan dengan pengaruh ion senama. Soal selanjutnya. Kelarutan FeOH 2 kali dalam air sebesar, sudah dikasih tahu. Ini dalam bentuk konsentrasi ya. Satuannya M ini ya. Berapakah kelarutan FeOH 2 kali dalam larutan yang mempunyai pH ini? Nah, ini yang saya bilang tadi. Dia dihubungkan dengan pengaruh ion senama ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai apa nak? POH ya. Boleh langsung POH. POH-nya berapa nih? Ayo. pH-nya 12 tambah log 2. POH berapa jadinya? 2 tambah log 2. 2 dikurang ya. Jadi kurang dia. Nih ya. Jadi konsentrasi OH-nya jadi gimana? Konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Reaksinya FeOH 2 kali. Oh, biasanya saya nulis pakai penyelesaian dulu ya. Penyelesaiannya. Jadi reaksikan, uraikan menjadi kation dan anion. Fe2+ ditambah OH- sebanyak 2 ya. Kita setarakan. Oke. Nah, sekarang kita belum tahu KSP-nya. Jadi waktu kita mensubstitusikan ini ya, saya tunjukkan hubungannya ya. Waktu kita mensubstitusikan ini ke dalam sini, oke. Jadinya ini kan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nanti dia akan dihubungkan dengan pendefinisian KSP si FeOH 2 kali itu kan hasil kali konsentrasi kation dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi anion dipangkatkan koefisiennya. Oke. OH-nya udah dikasih tahu nih. KSP-nya belum dikasih tahu. Oleh karena itu kita harus menghitung KSP lagi. Dari mana? Dari data yang ini yang diketahui ya. Kelarutan FeOH 2 kali dalam air. Nah, jadinya biar terpisah ini di atas saya kerjakan. Tulis balik. FeOH 2 kali. Fe2+ tambah 2 OH-. Ini kita umpamakan S lagi ya, pakai S saja ya. Cepat ya. Ini S, ini
S. Ya, pakai perbandingan koefisien. Jadi kelarutannya ini S. Kelarutan OH min jadi 2S. 2S. Jadi KSP-nya gimana nih? N-nya 3 ya. Berarti bagaimana? 4S pangkat 3 ya. Masih ingat? Materi pembelajaran pertemuan yang lalu, minggu lalu ya. N kurang 1 pangkat N tambah itu. 4 gimana? Pangkat 3. Banyak ini hitungannya. Ayo, bantu Daeng. Jadi berapa nih KSP-nya? 32 32. dikali dengan 10 pangkat 10 pangkat 42, min 42. min 42. Ada yang berbeda? Dua kali 2 kali 2 8 kali 4 32 min 14 3 kali 4 2. Oh ya. Ada jawaban berbeda? Pas ya? Minnya ya. Oke. Nah, itu yang kita substitusikan kembali KSP-nya tuh. Berarti ini 32 kali 10 pangkat min 42. Ya. Kemudian sama dengan konsentrasi si Fe2+. Baru kita masukkan yang hijau. 2 dikali 10 pangkat minus 2, tapi dia pakai kuadrat lagi. Jadi berapa nih? Jadi berapa nih? 4, Sir. 4 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Ya kan? Ini masih konsentrasi Fe 2+. Ya. Ini masih 32 kali 10 pangkat minus 4 dulu. Oke, mencoret kita. 32 dengan 4. Sisa 8 ya. Ini min 42 coret. Ini habiskan. Jadi berapa ini? Min 38. Min 38. Pakai puluh lah. Jadi konsentrasi si Fe 2+ adalah 8 dikali 10 pangkat min 38. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum, Sir. Belum. Yang ditanya apa? Kan kelarutannya ya. Kelarutan si FeOH 2 kali ya. Yang udah kita hitung kan masih kelarutan Fe 2+. Jadi kelanjutannya gimana? Kita buat perbandingan ya. Maka konsentrasi si FeOH 2 kali. Gimana pakai perbandingan? Ini, kayak perumusan ini. Oh, saya buat aja yang baru ya. Biar jelas. Sebenarnya waktu kalian mengerjakan soal nanti padat-padatkan aja bersama reaksinya, nggak perlu ditulis ulang selagi sudah paham. Ya. Ini udah dikasih tahu tadi 8 kali 10 pangkat minus 38. Pertanyaannya berapa konsentrasi si FeOH 2 kali? Pakai perbandingan koefisien berarti 1/1 dikali konsentrasi si Fe 2+. Ya. Jadinya berapa hasilnya? Dari 10 pangkat 38 min 38. Sama ya. Karena koefisiennya sama, maka 8 kali 10 pangkat minus 38. Nanti untuk soal yang berbeda bisa aja koefisien yang berbeda. Kalau koefisiennya sudah berbeda, maka jawabannya juga pasti berbeda. Karena dia konsentrasi, maka satuannya. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau di soal tidak dikasih tahu KSP, maka kita harus menghitung KSP-nya dulu. Sesuai dengan subtopik, judul subtopik kita pagi ini, kita mau mencari tahu hubungan antara KSP dengan pH. Jadi kalau di soal tidak diketahui KSP, maka hitung dulu KSP-nya. Biar bisa dihubungkan dengan pH. Jangan lupa ya.
itu dia. Silakan di screenshot. Kalau sudah, ini ada latihan, bisa kalian kerjakan di buku catatan saja. Ya, untuk berhitung. Silakan di screenshot. Oke, ini di saya, Nak. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita pagi ini? Enggak ya? Karena masih mudah ya, hubungannya itu singkat ya. Oke, silakan dikerjakan soal latihannya, Nak. Jangan lupa berdoa kepada Allah dalam semua aktivitas, sebelum dan sesudah belajar juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan japri saya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Sir.